Sampaikan yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus ya mengatakan sembahlah Allah, jangan kau suruh jemaatmu sembah Yesusnya. Ah, makanya itu yang saya ajarin pendeta-pendeta Anda. Yesus tidak pernah menyuruh manusia sembahlah aku, tidak pernah sekalipun. Iya memang betul. Makanya Tapi pendeta Anda malah menyuruh menyembah Allah, menyembah Yesus. pendeta mana itu? Saya pengen tahu pendeta siapa yang menyuruh manusia menyembah Yesus. Ya gitu banyak. Tapi kalau di agama Islam disuruhlah menyembah Muhammad. Saya mau tanya, Mana dalilnya? Kalau kalian kan gini Mbak, kalau Anda kan jelas ritualnya di gereja menyembah Yesus. Tadi tanggung jawab dulu perkataan Anda. Umat Islam mana yang menyembah Nabi Muhammad mana? Saya tanyakan dulu. Ini tadi ada saya baca tulisan Kristen punya 4 rob atau Tuhan. Itu coba bisa dijelasin tentang kok bisa 4 Tuhan. Baik, sebelumnya saya mau tanya sedikit. Anda kenal Edis TV? Kenal nggak? Tapi pernah saya ikutin baru 2 hari. Baik. Berarti tahu ya labnya ya. Nah, di dalam penyampaian Edis itu yang namanya mengikuti dan menaati, ya, menguasai dan membimbing siapa Tuhan Kristen? Yang pertama, Yesus. Yesus membimbing Kristen. Yesus diikuti orang Kristen. Yesus juga ditaati orang Kristen. Oke? Nah, yang kedua Paulus. Paulus membimbing orang Kristen, terus Paulus ditaati oleh Kristen, ya, dan Paulus ya diikuti oleh Kristen. Nah, itu 2. Yang ketiga, ya, Tuhan Kristen adalah Edis itu sendiri. Khususnya Kristen di TikTok mengikuti Edis TV. Terus percaya dan taat yang diomongkan oleh Edis TV, dan Kristen di TikTok dibimbing oleh Edis TV, dan Kristen di TikTok ya akalnya dikuasai oleh Edis TV. Jadi Tuhan Kristen yang ketiga adalah Edis TV gitu. Itu dari penyampaian dia Mbak ya, dari penyampaian dia ya. Gitu. Dari penyampaian dia. Saya ikutin dari tadi seolah-olah membenci ini. Saya mau tanya. Bukan membenci ini, membenci itu. Mbak, gini, sorry Mbak. Saya mohon maaf ya sama Anda. Saya tidak benci Edis, saya malah bantu Edis Mbak ya untuk menyebarkan ajaran dia gitu. Kenapa? Saya nggak ada benci dengan Edis, nggak ada. Enggak, tapi itu ini dikit-dikit ke Edis, dikit-dikit. Kita fokus di siaran sendiri aja gitu loh. Jangan. Oh ya iya. Iya, karena saya pernah mendiskusikan ini dengan dia. Bukan fokus ke Edis, tadi saya ke diskusi kita nih ya. Oke. Saya mau tanya nih. Muhammad itu dilahirkan dengan siapa ya? Kalau Yesus jelas. Ibunya Siti Aminah. Siti Aminah. Apakah ada tertulis di Al-Quran? Kok Nabi Muhammad tertulis di Al-Quran? Mbak, ya gini ya. Kalaunya Nabi Muhammad itu bukan Anda cari di Al-Quran, tapi hadis dengan sirah nabawiyah. Kalau Quran itu kitab hukum-hukum dari Tuhan, ya. Gitu. Maksud saya itu Muhammad itu ada jelas nggak asalnya dari mana, lahirnya di mana? Nabi Muhammad lahir di Mekah ya. Lahir di Mekah pada tahun 610 Hijriah. Ibunya adalah orang Arab yaitu Siti Aminah. Ayahnya adalah Abdullah ya. Dia adalah pengikut dari keturunan dari Bani Kedar atau Ismail ke Abraham gitu.
kan saya bilang ya, saya ikutin selama ini. Hmm. Ayo bunuh ini. Kalau di Kristen itu benar-benar jangan membunuh. Ada 10 perintah. Saya mau tanya, di Al-Quran Mbak, ada Yesus aja menyuruh membunuh. buktinya mana? Bisa. Ada. Aduh, ini baca ya. Di Al-Quran nggak ada nyuruh membunuh, itu nggak ada. Tapi jelas. Cuma Yesus nih ya nih. Mana coba itu tertulis di mana? Nah, baca. Coba baca. Lukas 19:27 ya. Baca. Tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Semasa Yesus disalibkan, bukan sesama manusia. Gini, udah saya bilang ya, Yesus aja menyuruh membunuh ya. Bapak tidak menikmati itu. Bisa itu diperjelas, artinya itu bukan berarti kalau di Yusuf jelas dibilang bunuh dia. Setelah saya tunjukkan kitab Anda, ngeles Anda. Langsung dilawan kitabnya ya, teman-teman ya. Iya, setelah saya tunjukkan kitab Anda langsung lawan kitab Anda. Itu ada. Makanya bilang tadi kalau Bapak belum ngerti isi Alkitab, jangan langsung membunuh. Kayaknya Anda deh yang kagak ngerti konteksnya, bukan yang Anda ceritakan itu. Jauh dari penjelasan Anda konteksnya itu. Jauh. Bukan jauh. Seperti kayak kemarin baru dirayakan Idul Adha. Ada nggak di Al-Quran itu tertulis? Mbak ya, kalau mencari Idul Adha itu lewat hilal bulan Hijriyah, Mbak ya. Bukan di Al-Quran. Astagfirullah. Makanya Mbak, semuanya ke Al-Quran gitu. Ya. Jelas. Carikan di Bible Anda mana Yesus lahir tanggal 25 Desember mana. Kalau itu tidak ada tertulis. Yesus lahir tanggal 25, nggak ada. Bukan tertulis di Alkitab, tapi memang itu udah dari dulu, itu udah dirayakan. Ya itu kalau begitu pula kami, Mbak, di mana hari raya kurban itu ya, inna Idul Adha ya, fasolli, maka sholatlah, bika wanhar, dan berkurbanlah. Memang saya lihat ya, di Al-Quran itu banyak kejelasan yang diambil dari manusia. Nggak ada. Kalau saya enggak, di ayat mana itu, ayat mana? Kayak Ustadz di apa? Mbak, bukan di Al-Quran itu di Bible Anda, di kitab Anda, di sini banyak bunuhlah itu di sini. Nih. Coba saya bukakan ya. Dia bilang bunuh dia waktu Rizik kalau pernah mengikut ya. Apa memang Islam itu diajarin membunuh? Nanti saya jelaskan ya. Bentar ya. Mbak, nih ya. Coba kita lihat nih, Mbak ya. Di Samuel nih ya. Nih Mbak ya. Kitab Anda nih ya. Nih. Ya. Ya. Nih. Coba saya bacakan buat Anda. Nih kitab Anda ya, Alkitab Anda ya, Perjanjian Baru ya. Ya, nih ya. Jadilah pergilah sekarang ya. Ini Perjanjian Lama. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Terus bonoilah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyucu ya. Lembu maupun domba juga keikut yang kagak tahu urusan.
unta maupun keledai juga harus dibonoy. Ini kitab Anda, ya, kitab Anda. Tentang itu tertulis terjadi di sosial kita pada saat dia disalibkan, ditujukan kepada orang yang budi, orang yang jahat, ya. Aduh, belajar dulu, Mbak ya. Jadi kalaunya masalah bunuhlah itu jagonya Bible Kristen, Mbak, jagonya paling jago. Ya, di kitab saya, di Al-Quran saya itu, Mbak ya, satu aja saya minta carikan satu aja kosakata pedang. Mana? Kalau di kitab Kristen berhamburan. Nih ya, kosakata pedang. Sadis itu, Mbak, sadis itu ya. Sampai anak-anak yang kagak tahu urusan, yang menyusu itu kena juga, ditumpas. Bayangkan kayak gitu ya, sadis itu. Bapak nggak paham dari tadi itu buat orang-orang Yahudi waktu Yesus disalibkan. Itu belum ada Yesus, itu berkaitan tentang bangsa Amalek. Belajar lagi, Mbak. Jangan berasumsi sama saya, nggak bisa Anda berasumsi. Saya tahu kitab Anda masalahnya. Ya, kalau di Muslim itu nyata, bunuhlah dia. Itu jelas-jelas diungkapkan seorang Ustadz Rizik. Mbak, saya mengikuti Al-Quran saya, ya, tidak mengikuti Ustadz, bukan. Ya, sama seperti saya tunjukkan di kitab Anda ini tadi, bunuhilah semua. Ya. Tidak. Coba Anda buka kitab Anda dulu, ya. Betul nggak yang saya sampaikan tadi? Mbak, rajin-rajinlah membaca kitab Anda gitu. Disalibkan, ditujukan kepada orang Yahudi. Ngerti Mbak, itu perjanjian lama, Mbak, bukan perjanjian baru. Nggak ada hubungannya dengan Yesus, nggak ada. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Semua yang ada di Alkitab berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya gimana? Kalau masalah sekarang yang lebih detailnya itu teroris itu semua Islam yang sangat memalukan. Tidak ada Kristen. ISIS teroris nomor 1 kan bikinan Kristen. Kayak gimana? Mbak, ya, coba Anda ke Papua ya, yang merongrong Indonesia apa agamanya? Mana di Indonesia ada nggak perkumpulan kayak OPM, kayak itu ya, teman-teman, kayak OPM, terus apa KKB itu ada nggak? Nggak ada Islam di Indonesia kayak gitu, nggak ada. Cuma karisteng aja semua agamanya. Membakar gereja. Iya, enggak ada ini, enggak, Mbak. Kalaunya masalah ngebom itu kan sekali, tapi yang jelas di depan mata kita aja, siapa itu OPM agamanya apa, KKB agamanya apa, kan kayak gitu yang merongrong Indonesia, persatuan Indonesia. Kayak gimana? Katanya bom sekali lah. Gitu. Jadi depan mata kita ya, di Indonesia yang jadi teroris itu agamanya Kristen. Depan mata kita gitu ya. Ada buktinya kalau teroris Islam. KKB itu agamanya apa? Ada yang Islam mereka? Ada nggak yang Islam? OPM ada nggak yang Islam orangnya? Mana? Kristen semua. Tidak ada, tapi memang di Islam itu saya lihat. Ada. Belanda ada nggak Islam Belanda? Ada nggak Islam Belanda? Yang menjajah Indonesia, Belanda, ada nggak Islam? Intinya yang masuk ke Indonesia teroris adalah hanya Islam. Standar ganda ya, teman-teman. Gak bisa kan Anda bantah saya? Gak bakalan bisa. Ya, fakta depan mata sekarang, gitu. Saya sekarang gini deh. Ada nggak Kristen membakar masjid? Jawab. Hah? Apaan Kristen membakar masjid? Kristen membakar masjid? Ada nggak?
Mbak, Anda nggak lihat di kejadian di Andai? Dulu kagak diperbolehkan masjid dibangun, Mbak, oleh Kristen.